Atau puasa yang anak-anak lakukan biasanya puasa beduk. Puasa beduk Zuhur buka, makan lagi. Maka ini secara definisi dia masuknya ke definisi bahasa. Di antara penyambutan yang paling utama adalah bagaimana kita merasa gembira dan senang dengan kedatangan Ramadan. Karena tadi Ramadan adalah suatu rahmat. Bahkan Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fabidzalika falyafrah." Jadi Allah memerintahkan untuk gembira akan kedatangan rahmat dan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita senang dan gembira akan kedatangan Ramadan, ini akan membuat motivasi kita untuk lebih bisa memaksimalkan bulan Ramadan, lebih bisa mengoptimalkan bulan Ramadan, karena kita sambut dengan kegembiraan dan kesukacitaan. Mungkin ada lagi Ustaz, bagaimana menyambutnya di antaranya? Ya, di antara selain bergembira hatinya, berdoa penting sekali. Berdoa supaya sampai di bulan Ramadan kita dalam kondisi yang terbaik, fit, dalam kondisi iman yang baik, kondisi jasad yang baik, sehingga menjalani Ramadan itu dengan cara-cara yang baik, dengan aktivitas yang terbaik. Kemudian di antara persiapan juga yang lain, ya menurut Ana Ustaz, memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena yang membuat kita berat melakukan amal soleh itu adalah dosa. Yang membuat kita berat melakukan amal soleh itu dosa. Dosa itulah yang menggantungi kita, yang menjadikan kita langkahnya berat untuk ke masjid, mulut itu berat untuk membaca Quran, mata itu berat kalau disuruh lama-lama membaca Quran, cepat ngantuk. Ini adalah dosa, akibat dari dosa. Maka perlu banyak istighfar dengan berharap Allah memberikan kemudahan melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Ada lagi Ustaz mungkin? Selain tadi di antara cara menyambutnya adalah banyak berdoa agar kita sampai bulan Ramadan. Akan tapi sering kita dengar orang itu berdoa hanya ingin disampaikan bulan Ramadan. Kita harus menambah doanya bagaimana Allah memudahkan kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan memaksimalkan bulan Ramadan. Enggak cuma sampai bulan Ramadan, karena intinya bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang sering didengar juga ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li ya Ramadan wa tasallamtuhu minhu mutaqabbala. Allah, sampaikanlah aku dalam keadaan selamat di bulan Ramadan, dan jadikanlah Ramadan itu keselamatan bagiku. Dan jadikanlah ketika aku lepas dari Ramadan, amalannya diterima. Ini paket lengkap doanya. Nah, betul Ustaz. Baik. Dan kita tahu bulan Ramadan kan bulan Al-Quran Ustaz. Jadi mulai dari sekarang biasakan banyak tilawatul Quran. Agar nanti di Ramadan mudah untuk membaca Al-Quran. Bahkan Anas bin Malik di antara persiapannya untuk menyambut Ramadan, beliau menutup semua darsnya di Masjid Nabawi. Udah nggak ada lagi pelajaran, fokus baca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Baik. Itu tentang motivasi bulan Ramadan dan juga tentang persiapan apa di bulan Ramadan. Sekarang kita mau ngobrolin masalah secara spesifik, secara lebih terarah kepada hal berkaitan dengan puasa, fikih-fikihnya dan lain-lain sebagainya. Taib. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Ini rasanya penting diketahui. Yang pertama, apa itu puasa? Ya, mungkin nanti yang jawab, Ustaz. Apa itu puasa, Ustaz? Menurut fikih itu apa? Puasa ini kalau kita lihat dari definisi, memiliki dua definisi, Ustaz. Ada definisi secara bahasa, ada definisi secara fikih. Definisi secara bahasa, al-imsak, menahan dari segala hal, dari berbicara, dari tidur. Makanya menahan ini diibaratkan dengan kata puasa dalam Al-Quran. Inni nadartu lirrahmani sauma. Maryam bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari berbicara kepada kaumnya. Secara bahasa ini menahan dari segala hal umum. Akan tapi dalam definisi fikih, puasa ini didefinisikan oleh para ulama al-imsak anil mufattirat. Jadi dia menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa saja. Maka menahan dari berbicara, apakah dinamakan puasa secara fikih? Secara fikih tidak dinamakan puasa, karena berbicara tidak membatalkan puasa. Dan dilanjutkan minatulu il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsus. Jadi menahan dari
hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat khusus. Ini definisi puasa. Baik. Nah, Makanya kalau puasanya dari habis duha, maka ini puasa secara bahasa saja, Ustaz, bukan secara fikih. Karena tidak dimulai dari atau puasa yang anak-anak lakukan Anak-anak biasanya lakukan, puasa beduk. puasa beduk dari Zuhur buka, makan lagi. makan lagi. Maka ini secara definisi dia masuknya ke definisi bahasa. Tapi bukan suatu tercela itu. Bukan sudah jelas latihan. Latihan bagus-bagus saja. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة